Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idhar Istimror dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing-sharing mengenai khazanah tasawuf di dalam kurikulum pendidikan pesantren. Di dalam pembahasan saya kali ini ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama, ruh pesantren, yakni tasawuf sebagai jantung pembinaan spiritual dan moral. Yang kedua, transformasi, yang dimana adaptasi nilai sufistik ke dalam kurikulum modern dan sistematis. Terus yang ketiga, ada tantangan di dalam menjaga keaslian spiritual di tengah tuntutan modernisasi. Baik, untuk yang pertama yakni hakikat tradisi sufistik di dalam pesantren, yang dimana tradisi sufistik adalah ruh dan jantung kehidupan pesantren yang ada di Indonesia. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kita akan membahas tentang ruh dan jantung tasawuf di dalam pesantren Indonesia. Lalu pada awal berdirinya itu pesantren itu nggak hanya menjadi lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga menjadi pusat pembinaan spiritual dan moral. Tasawuf di dalam pesantren ini dipahami sebagai jalan penyucian jiwa atau tazkiyatun nafas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui zikir, mujahadah dan pengendalian hawa nafsu. Ajaran yang menekankan keseimbangan antara ilmu lahir dan batin, zikir dan pikir serta ibadah dan akhlak. Nah, nilai-nilai sufistik menjadi dasar utama di dalam pembentukan karakter santri, mengajarkan mereka untuk tidak hanya menjadi orang alim tetapi juga memiliki hati yang lembut, ikhlas dan berakhlakul karimah. Yang berikutnya kita akan membahas wujud nyata tradisi sufistik di kehidupan sehari-hari. Nah, ada beberapa poin di sini. Nah, wujud tradisi sufistik di pesantren itu sangat beragam, seperti membentuk atmosfer spiritual khas yang menanamkan kesadaran religius dan juga tanggung jawab moral. Yang pertama, ada biasanya tradisi sufistik di pesantren itu mengenai yang pertama pengajian kitab klasik yang mempelajari kitab-kitab tasawuf seperti kitab Ihya Ulumuddin, terus Taklimul Muta'alim dan juga Al-Hikam. Nah, biasanya itu dipelajari di beberapa pesantren, ada banyak di Indonesia juga menggunakan kitab-kitab yang itu. Nah, yang kedua, ada ritual yang kolektif yang dimana kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama, seperti kegiatan zikir bersama, salawat, tahlilan dan manakiban sebagai bagian penting dari rutinitas santri itu sendiri. Gak hanya itu sih, biasanya juga ada nadoman bersama-sama, lalaran bersama-sama, ngaji bersama, seperti itu. Kegiatan yang dilakukan bersama-sama di pesantren, nggak hanya ini aja. Dari selanjutnya mengenai hubungan antara kiai dan juga santri, biasanya kan sangat erat ya kalau di pesantren itu, yang mencerminkan nilai-nilai tasawuf itu sendiri, di mana santri ini biasanya meneladani adab, kerendahan hati dan mengharap barokah dari guru atau kiai tersebut, seperti itu. Berikutnya, transformasi tradisi sufistik di dalam kurikulum. Nah, nilai-nilai tasawuf yang sebelumnya itu disampaikan secara tradisional pada zaman dahulu. Nah, sekarang diadaptasi di dalam bentuk yang lebih kontekstual dan sistematis seiring perkembangan zaman, yang mempengaruhi integrasi nilai, yang dimana memasukkan nilai tasawuf ke dalam semua bidang studi akademik. Terus pembaruan metode, dimana kalau sekarang itu menggunakan
metode pendekatan psikologis, dan juga partisipatif dalam pembinaan rohani. Terus pemanfaatan teknologi. Nah, seiring berkembangnya zaman, media digital itu juga digunakan untuk dakwah di dalam pembelajaran tasawuf, seperti di YouTube, di TikTok kan banyak juga. Nah, selanjutnya integrasi nilai-nilai tasawuf ke dalam kurikulum akademik. Nah, tasawuf itu nggak lagi cuma mata pelajaran tersendiri, tetapi diintegrasikan ke dalam semua bidang studi untuk menciptakan kurikulum yang holistik, yang ada yang beberapa poin seperti fikih dan juga ibadah, nggak hanya mempelajari hukum zahir, tetapi di dalam fikih dan juga ibadah ini juga memaknai spiritual seperti keikhlasan dan kesabaran di dalam menjalankan ibadah. Selanjutnya ada akidah dan tauhid, yang dimana memperdalam makna tauhid secara rohani agar santri mampu merasakan kehadiran Allah di dalam setiap aktivitas. Nah, dan juga seiring perkembangan zaman, ada yang namanya sains dan matematika, di mana menanamkan nilai tafakur atau merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala agar para santri ini memahami bahwa semua ilmu bermuara pada keesaan Tuhan. Nah, berikutnya ada yang namanya pembaruan metode pembinaan rohani, yang dimana perubahan signifikan itu terjadi di dalam metode pembinaan spiritual. Nah, beralih dari pendekatan ritualistik murni ke pendekatan yang lebih personal dan aplikatif, yang dimana pendekatan yang saat ini itu lebih dialogis, yang dimana santri itu diajak untuk berdiskusi tentang relevansi tasawuf dengan isu-isu modern seperti etika digital dan kesehatan mental. Nah, yang kedua, beberapa pesantren itu sekarang mengadakan kegiatan spiritual seperti camp, pelatihan kesadaran diri, dan konseling sufistik. Bukan camp-camp seperti camp-camp biasa, tetapi juga menanamkan bahwa hablum minallah, hablum minannas, dan juga hablum minal alam, seperti itu. Tujuannya adalah untuk membantu santri memahami nilai-nilai tasawuf secara personal dan menghidupkannya di dalam perilaku sehari-hari. Nah, berikutnya ada yang namanya pemanfaatan teknologi dan media digital, yang dimana pesantren itu membuktikan bahwa mereka nggak alergi terhadap modernitas, justru menggunakannya untuk memperluas jangkauannya dan manfaat spiritual bagi masyarakat yang luas. Yang pertama, dakwah digital, yang dimana aktif menggunakan media sosial seperti podcast, YouTube, TikTok itu sebagai menyebarkan kajian kitab tasawuf, nggak hanya tren-tren atau isu-isu topik politik seperti itu. Nah, yang kedua ada kelas online, di mana pesantren mengadakan kelas online tentang tasawuf dan akhlak serta menggunakan aplikasi zikir digital. Jangkauan yang luas juga membuat tasawuf lebih menarik dan relevan bagi generasi muda serta memperluas jangkauan dakwah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada contoh penerapan di beberapa pesantren. Saya cuma mengambil 3 saja. Nah, tradisi di tasawuf itu diterjemahkan di dalam beragam bentuk. Ada dari kegiatan ritual, sosial, hingga ekonomi. Selama
nilai dasarnya tetap diarahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada pesantren Suralaya yang berada di Tasikmalaya. Pesantren Suralaya ini mengembangkan tarekat Qadiriyah Naksabandiyah yang dimana menerapkan program rehabilitasi spiritual melalui terapi zikir bagi pecandu narkoba dan penderita gangguan mental, membuktikan bahwa tasawuf itu bisa menjadi jawaban untuk problem sosial modern. Nah, berikutnya ada pesantren Sidogiri yang tempatnya di Pasuruan, yang dimana pesantren ini mempertahankan pengajian tradisional sambil memperluas fungsi sosial melalui lembaga ekonomi santri. Nilai ikhlas, kesadaran, dan kemandirian menjadi pedoman wirausaha. Yang terakhir ada pondok pesantren Gontor yang di Ponorogo, di mana enggak hanya mengajarkan tarekat secara spesifik, tetapi seluruh sistem pendidikan yang dibangun atas nilai sufistik seperti ikhlas, sederhana, ukhuwah, dan berdikari. Berikutnya ada faktor pendorong transformasi sufistik, di mana tradisi sufistik di pesantren itu didorong oleh beberapa faktor yang menuntut adaptasi tanpa kehilangan identitas spiritualnya. Beberapa faktor yakni seperti modernisasi, terus integrasi spiritual, kebutuhan sosial, dan juga leadership progresif. Yang terakhir ini dampak positif dan tantangan transformasi. Ada beberapa poin. Transformasi yang menjadikan pesantren lebih adaptif dan relevan, tetapi juga membawa risiko yang harus diwaspadai oleh pesantren itu sendiri. Nah, dampak positif yakni pesantren itu menjadi lembaga yang lebih adaptif dan relevan tanpa kehilangan ruh keagamaannya. Terus juga membentuk santri yang cerdas, berakhlak mulia, memiliki kesabaran, disiplin, dan berempati sosial yang tinggi. Tasawuf modern berfungsi sebagai terapi moral dan emosional di tengah tekanan globalisasi. Adapun tantangan utama itu adalah resiko pendangkalan makna tasawuf yang jika hanya dijadikan formalitas kurikulum tanpa penghayatan yang mendalam. Terus kebutuhan menyiapkan tenaga pendidik yang mampu mengajarkan tasawuf dengan pendekatan yang modern. Yang terakhir yakni menghindari dari yang namanya komersialisasi pendidikan dan menjaga keaslian spiritualitas di bawah tekanan modernisasi zaman. Kunci keberhasilan adalah keseimbangan antara menjaga tradisi dan melakukan inovasi agar pesantren ini tetap menjadi pusat spiritualitas Islam yang autentik tanpa ketinggalan zaman, seperti itu. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya meminta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.